Selamat pagi kawan-kawan semua. Kita sekarang bertemu kembali bersama saya, Saifuddin Tahir, di dalam channel Sinau Kapal ya. Sinau Kapal. Sinau itu belajar, kapal itu adalah alat operasi alat transportasi atau alat apung yang ada di laut yang digunakan untuk memindahkan orang maupun barang atau kendaraan dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain. Baik kawan-kawan semua, kita pasti mengenal apa itu yang kita kenal dengan abandoned ship. Abandoned ship itu artinya uh, meninggalkan kapal. Ya, kapal itu ada kalanya ditinggalkan oleh orang-orang. Kenapa ditinggalkan? Karena kapal tersebut tidak bisa dipertahankan lagi untuk diselamatkan. Ya, biasanya kapten kapal yang memberikan instruksi abandon ship. Ya, abandon ship itu dikatakan meninggalkan kapal. So, kapten pasti memberikan instruksi bahwa kapalnya sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Katakan kapalnya mengalami bocor dan bocornya tidak bisa dikendalikan dengan damage control plan. Kemudian pompa-pompa juga tidak bisa melakukan tindakan pengurasan kompartemen yang mengalami kebocoran. Bahkan ada suatu kejadian kapal mengalami terbakar ya. Terbakar yang tidak bisa dilakukan tindakan firefighting. Sehingga kapten kapal sesuai dengan kompetensinya menginstruksikan untuk abandon ship ya. Ada kalanya kapal guling yang baru-barusan ini banyak terjadi, kapal terguling. Kapten pasti akan melakukan abandon ship ya. Banyak lagi kapal going to be tenggelam, kapal miring yang sangat tidak bisa dikendalikan ya, kapal tabrakan dan mengakibatkan dampak berikutnya yang bisa menjadikan kapal tenggelam. Itu semua adalah suatu keputusan-keputusan yang harus dilakukan oleh seorang kapten kapal untuk melakukan tindakan abandon ship. Sehingga di dalam prosedur ya, di dalam prosedur atau Standard Operating Procedure Safety Prosedur yang dituangkan di dalam SMK atau Standard Sistem Manajemen Keselamatan atau bahasa Inggrisnya SMS, Safety Management System. Itu dalam buku yang kita kenal dengan manual, dan manual itu harus di-approve terlebih dahulu oleh pihak government atau pihak otoritas atau recognized organization yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Katakan misalnya Biro Klasifikasi Indonesia kalau di Indonesia. Jadi kawan-kawan semua, kita harus menuangkan bagaimana abandon ship prosedur ini harus ada di dalam SMK ya, SMK. Yang kedua, kita pasti mengenal apa itu namanya survival craft. Ya. Survival craft itu berbeda dengan rescue boat ya. Survival craft itu adalah semacam sekoci atau perahu yang digunakan untuk menyelamatkan orang yang ada di laut. Orang yang berada di laut diselamatkan, dinaikkan ke atas survival craft agar orang tersebut terbebas dari ancaman tenggelam di laut. Itu adalah survival craft. Sedangkan rescue boat adalah penyelamatan, kapal yang membuat suatu penyelamatan. Biasanya kapal tersebut memiliki motor ya, memiliki motor. Makanya kita harus bedakan antara rescue boat dan survival craft. Nah, kali ini saya akan membahas atau memberikan sharing tentang bagaimana mengelola survival craft di saat kita sudah melakukan abandon ship dan orang-orang yang harus diselamatkan di laut untuk dinaikkan di survival craft, dan bagaimana kita menyelamatkan orang-orang yang ada di survival craft
kita bawa sampai ke pelabuhan terdekat atau daratan terdekat atau pantai terdekat. Dan ini kita kenal, bukan kenal, ini adalah diminta, ya, dipersyaratkan oleh STCW, ya. STCW mensyaratkan kompetensi pelaut yang ada di kapal tersebut untuk memiliki skill, kemampuan abandonship dan mengelola survival craft, mengelola surviving, ya. Yang dimaksud mengelola survival craft ini adalah begitu orang itu jatuh di laut, orang itu berada di laut, surviving di atas kapal, kemudian diberikan treatment, menggunakan baju dan lain sebagainya, sampai menuju kegiatan disebut dengan beaching the survival craft, dan menaruh orang-orang yang sudah diselamatkan tersebut di daratan. Ini adalah kompetensi yang menurut STCW harus ada di dalam diri seorang pelaut. Sehingga DPA, Designated Person Ashore, harus memastikan bahwa SOP daripada mengelola survival craft ini ada di dalam SMK manual. SMK manual atau Safety Management System Manual, yang tadi sudah di-approve atau harus dimintakan approve kepada pemerintah atau kepada recognized organization. So, jadi sekarang kita sharing atau berbagi diskusi tentang bagaimana mengelola penyelamatan, tindakan penyelamatan dengan survival craft untuk meninggalkan kapal, ya. Apalagi ada tanda kutip adalah bad weather atau heavy weather, cuaca yang cukup buruk dan mengancam keselamatan daripada penyelamat sendiri maupun orang-orang yang akan diselamatkan. Baiklah, kita mulai dari item by item yang harus kita pelajari, kita masukkan di dalam SOP, masukkan SMK manual, dan kita latihkan bersama-sama dengan kru, dan kru kapal juga dimintakan untuk bisa mendapatkan kompetensi dari lembaga-lembaga pendidikan maritim, dan bagaimana tindakan action yang sebenarnya bila terjadi keadaan surviving of abandoned ship person. Baiklah, nomor satu adalah bagaimana kita menangani survival craft, ya. Survival craft itu harus tidak hanya sekedar sebagai survival craft yang ada di kapal, ditaruh di atas kapal, tapi tidak tahu bagaimana mengelola survival craft. Nah, kita harus latih mulai sekarang, SOP-nya harus ada, dan bagaimana kita uji drill, kemudian drill tersebut bisa sampai menuju ke daratan terdekat. Tentunya latihan itu tidak bisa terjadi pada cuaca buruk, pada cuaca yang normal, tapi bisa disimulasikan pada saat latihan tersebut adalah seperti seolah-olah terjadi pada cuaca yang buruk. Kenapa kok cuaca buruk? Kalau cuaca yang normal-normal saja adalah easy, ya, sangat mudah. Tapi kalau cuaca buruk itu adalah sudah mengcover cuaca normal. Itu yang dimaksud di dalam STCW, ya. Nah, kebetulan kami menyiapkan STCW yang saya tulis di dalam bahasa Indonesia, ya, yang bahasanya mudah dicerna oleh para praktisi, para sorbes staff, para pelayaran, para DPA, para pelaut, bahkan pihak-pihak terkait yang memanfaatkan untuk tindakan atau pekerjaan kita sehari-hari sebagai seorang survivor. Dalam bahasa Indonesia, dan itu bahasa lapangan. Dan nanti bila kawan-kawan mau menghubungi kami, ya, bisa lewat deskripsi yang ada di bawah ini, nanti bisa komunikasi kepada kami.
Baik, yang kedua, di sini dikatakan penggunaan peralatan. Jadi di dalam survival craft itu banyak peralatan-peralatan. Kami tidak menyinggung apa isi peralatan-peralatan karena pada sesi sebelumnya saya sudah menyampaikan peralatan apa saja yang ada di dalam survival craft, peralatan apa saja yang ada di dalam skoci, peralatan apa saja yang ada di dalam rescue boat. Ya, itu dalam sesi-sesi sebelumnya. Mungkin bisa dibuka di channel Sinau Kapal Lengkap. Namun kali ini bahwa di dalam SOP atau SMK manual, SMS manual itu harus tahu tata cara penggunaan peralatan-peralatan tersebut. Jadi tentunya harus ditulis pula prosedur penggunaan peralatan-peralatan. Itu harus disampaikan kepada kru kapal. Disampaikan kepada siapapun yang akan bertugas pada saat terjadi abandon ship. Sebagai contoh misalnya tali temali yang ada di dalam survival craft. Painter, bagaimana painter itu digunakan. Ada jangkar di situ, jangkar kecil ya, jangkar daripada survival craft. Bagaimana menggunakan jangkar survival craft. Dan banyak peralatan yang lain. Itu juga harus dimasukkan di dalam prosedur di SMK dan ditrainingkan serta dipraktekkan, didrillkan di dalam waktu-waktu periode tertentu. Sangat penting. Dari dua hal ini kita sudah melihat bahwa survival craft itu begitu pentingnya bagaimana mengelola satu survival craft. Belum juga dengan yang ketiga itu berkaitan dengan makanan ya. Makanan-makanan yang ada di dalam survival craft itu ada. Orang mengira survival craft hanya sebuah bentuk seperti perahu kecil atau yang ada di atas kapal. Tidak diketahui bahwa survival craft di situ ada makanan ya. Makanan apa saja, kita lihat apakah makanan tersebut expire apa tidak. Ada air ya, seperti air minum ya, air putih itu. Di situ ada di situ. Dan banyak makanan-makanan pendukung ya, seperti kabin dan lain sebagainya. Itu ada di dalam survival craft. Saya tidak akan menjelaskan mengenai list of provision atau food or water yang ada di dalam survival craft. Ikutin di dalam channelnya isinya apa saja yang ada di dalam survival craft. Namun kita harus tahu bagaimana makanan dan air itu ada di atas survival craft. Itu yang ketiga. Lalu apa yang keempat? Yang keempat adalah tindakan yang harus dilakukan untuk memaksimalkan deteksi dan lokasi survival craft. Ingat, begitu kita melakukan survival craft, di situ ada suatu alat yang bisa memancarkan dan bisa dideteksi di mana lokasi daripada survival craft. Karena survival craft itu sesuatu yang digunakan oleh pelaut atau survival untuk menyelamatkan orang yang ada di laut, dinaikkan ke dalam survival craft. Sehingga dipastikan survival craft akan berada lama di laut, berada pada lintang dan bujur tertentu di laut. Lautan sangat luas sekali, bahkan kita kalau di laut bisa melihat cakrawala, mungkin pulau tidak bisa terlihat ya, sehingga membutuhkan suatu sistem pendeteksian daripada survival craft. Harus bisa memaksimalkan ya bagaimana prosedur agar kapal kita atau survival craft kita bisa dideteksi oleh pihak-pihak yang ada di daratan atau pihak kapal-kapal lain yang ada di sekitarnya. Itu adalah yang keempat ya, memaksimalkan sistem
dapat deteksi atau mendeteksi. Kalau mendeteksi sulit sekali, tapi sistem terdeteksi ya, khususnya adalah terkait dengan lokasi ya. Berikutnya, kadang-kadang bila kita sudah melakukan abandon ship, kemudian sudah menyelamatkan berlama-lama berada di laut, dan kita mendapatkan pertolongan dari search and rescue, katakan dalam bentuk helikopter penyelamat. Kita harus tahu bagaimana tata cara menyelamatkan orang yang berada di survival craft, dinaikkan menggunakan tali angkat ke helikopter penyelamat. Nah, ini ada prosedurnya pula dan kita harus latihan. Ya. Untuk menjadi pelaut pun juga akan dilatih atau diberikan kompetensi bagaimana mengangkat orang yang berada di survivor craft sampai naik ke helikopter. Itu adalah yang kelima ya. Yang kelima. Lalu apa yang keenam? Yang keenam adalah manusia berada di laut yang dalam waktu yang cukup lama, apalagi suasana yang heavy weather ya, heavy weather, hujan atau gelombang tinggi dan sebagainya, apalagi berada di daerah subtropis ya. Kalau di daerah yang tropis mungkin tidak terlalu terpengaruh karena suhunya akan sedikit agak panas, agak hangat. Tapi kalau berada di subtropis ya, itu ke utara, ke arah kutub, itu sangat penting sekali. Manusia bisa terdampak adanya hipotermia ya, kedinginan yang cukup dingin ya, dampak dari hipotermia. Lalu bagaimana tindakan seorang survival? Seorang survival adalah mencegah orang itu agar tidak kena hipotermia, ya, dampak daripada hipotermia. Bagaimana seorang penyelamat tadi bisa memberikan tindakan penyelamatan dengan melindungi orang yang jatuh ke laut dengan menggunakan pakaian-pakaian penutup diri ya, seperti immersion suit ya. Immersion suit itu baju benam ya. Misalnya orang-orang tersebut belum sempat diselamatkan, maka orang tersebut harus menggunakan baju benam. Baju benam atau pakaian selam supaya tidak kena hipotermia. Begitu juga dengan thermal protected aid ya, alat-alat bantu pelindung dari suhu ya, alat bantu pelindung adanya suhu. Ini adalah yang nomor 6. Jadi sudah ada 6. Untuk bisa kita menjadi seorang DPA yang baik harus tahu ke-6-6-nya. Menjadi service staff harus tahu menjadi top highest management di shipping company juga harus tahu yang demikian. Apalagi menjadi kru yang menjadi pelaku nantinya di saat terjadinya accident. Masuk yang ke-7 yaitu terkait dengan rescue boat. Nah, di samping ada survival craft, ada namanya rescue boat. Jadi adakah orang-orang atau pihak yang melakukan penyelamatan tidak dari helikopter, tapi menggunakan rescue boat. Ya, boat yang bermotor, yang tugasnya untuk menyelamatkan orang-orang yang baik yang ada di laut maupun orang-orang yang sudah ada di survival craft. Memindahkan orang dari survival ke rescue boat itu juga ada namanya ship to ship. Orang yang mengalami korban ke dalam rescue boat. Mengangkat orang dari benaman air ke dalam rescue boat. Ini juga harus ada prosedurnya ya. Bahkan banyak di dalam STCW itu dikatakan sebagai motor lifeboat. Jadi perahu yang digerakkan dengan menggunakan motor. Jadi ingat apa beda daripada survival craft dan rescue boat? Kalau rescue boat adalah driven by motor ya. Itu yang ke-7 ya. Kawan-kawan semua, ada lagi proses yang berikutnya yang harus kita pahami dengan baik, yaitu pitching the survival craft.
Survival craft bila itu sudah mendekati suatu daratan, maka seorang survival harus bisa melakukan alat-alat yang ada di dalam di dalam survival craft untuk bisa melakukan pitching, mendaratkan kapal perahunya sampai ke dalam masuk ke dalam daratan. Ini juga termasuk bagian kompetensi yang akan diujikan oleh pelaut dari sekolah-sekolah tinggi kemaritiman. Demikian pula kegiatan ini juga harus diketahui oleh DPA, Designated Personnel Source, dan Sorbis Staff, dan itu pula juga dimasukkan di dalam SMK manual atau SMS manual. Dan SMS manual sekali lagi harus di-approve oleh pihak otoritas atau recognized organization. Sudah ada 8. Nah, sudah ada 8. Kawan-kawan semua, bila kita seorang DPA atau shipping company menerima suatu pelaut, seorang pelaut ingin bergabung bekerja di kapal kita, ya, maka seorang pelaut tersebut tentunya di balik dia mempunyai kemampuan untuk survival tadi, pasti dia diuji, ya. Diuji oleh STIP katakan atau sekolah akademi maritim yang lain, ya, sekolah tinggi ilmu pelayaran yang lain. Apa itu dia diuji? Nah, ingat, pelaut tersebut dipastikan sudah memiliki pengetahuan. Apa? Biasanya dia mempunyai bukti-bukti pernah melakukan drill dan exercise di perusahaan sebelumnya, atau drill dan exercise yang dilakukan oleh lembaga pendidikan. Dan saat ini mereka sebenarnya sedang diuji, menunjukkan skillnya, kompetensinya di hadapan penguji, ya. Dia di hadapan penguji untuk bisa menunjukkan what is your evidence that you have any experience in abandonship and surviving. Apa itu? Ada 3 yang harus diketahui oleh seorang pelaut, dan ini diuji, dan ini pun tertera di dalam STCW. Yang pertama adalah bagaimana seorang survival tadi itu untuk mengarahkan survival craft dan mengemudikan survival craft dengan menggunakan sarana-sarana yang ada. Salah satu sarana yang ada di situ ada kompas, ya. Sehingga survival craft itu adalah orang tersebut diuji bagaimana mengarahkan kapal, bagaimana mengarahkan survival craft, bagaimana mengarahkan survival craft menggunakan kompas. Itu adalah ujian pertama yang perlu ditunjukkan oleh seorang ABK bisa melakukan hal itu. Yang kedua adalah menggunakan peralatan survival craft. Biasanya penguji akan menunjukkan alat-alat tersebut, dan alat-alat tersebut dimintakan untuk merespon dengan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan alat-alat tersebut. Itu yang nomor 2. Sedangkan yang nomor 3, di tengah laut itu pasti ada offshore, ya, atau rig atau objek-objek terapung lainnya. Alat-alat bantu survival craft dengan peralatan dan kondisi-kondisi yang ada bisa berinteraksi antara rig offshore dan alat-alat apung yang lain, bahkan mungkin kapal-kapal lain, bagaimana cara berinteraksi dan menunjukkan tindakan penyelamatan. Itu adalah kompetensi yang harus ditunjukkan oleh seorang pelaut. Dan ini harus pula diketahui oleh seorang DPA, agar DPA pada saat melakukan sosialisasi SMK itu mengingatkan kembali kompetensi yang sudah dimiliki. Sehingga SMK harus ada prosedur mengecek apakah kemampuan 3 tersebut sudah ada di dalam diri pelaut. Kenapa ini harus dilakukan? Karena pelaut itu
yang akan menjadi pelaku langsung bila terjadi accident kapal, terjadi abandon ship, dan melakukan survival sampai ke pitching di daratan. Jadi kembali lagi saya katakan di sini, mengelola atau memanage survival craft harus diketahui oleh semua pihak. Tidak saja pelaut, tetapi mulai top highest management di shipping company, DPA, maupun service staff, pelaut sendiri, dan semua pihak-pihak yang terkait dengan tindakan survival. Demikian sharing singkat dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, hindari COVID dengan memakai masker, jaga jarak, dan kita hindari kotoran, tangan kita cuci, dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.